Selamat malam, saya Elizabeth Trusyanita, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara untuk uji Wilcoxon dan juga N-gain score pada SPSS. Karena pada sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara untuk menguji paired sample t-test dan menentukan N-gain score. Jadi uji Wilcoxon ini akan dilakukan apabila data tidak berdistribusi normal. Jadi sebelumnya saya sudah membuat deskripsi tentang terkait dengan judul, kemudian rumusan masalah dan juga hipotesis dari penelitiannya. Nah, jadi di sini judulnya yaitu, mohon maaf ini belum diganti karena tadi datanya hampir sama dengan data yang saya pakai untuk uji paired sample t-test. Nah, jadi di sini kita tulis Wilcoxon. Oke. Nah, kemudian judul yang saya pilih yaitu pengaruh penggunaan media Canva terhadap hasil belajar geografi siswa kelas 12 IIS 2 SMA 1D pada materi interaksi desa dan kota. Nah, kemudian rumusan masalahnya di sini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana hasil belajar geografi siswa kelas 12 IIS 2 SMA Negeri 1D dengan menggunakan media Canva. Kemudian yang berikutnya adalah apakah penggunaan media Canva berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa kelas 12 IIS 2 di SMA Negeri 1D? Nah, kemudian hipotesisnya HO tidak ada pengaruh penggunaan media Canva. Seharusnya di sini saya tulis media Canva terhadap hasil belajar geografi pada materi interaksi desa kota siswa kelas 12 IIS 2 SMA Negeri 1D. Itu adalah hipotesis H0-nya, kemudian atau HO-nya. Kemudian kita masuk ke hipotesis HA-nya. Ada pengaruh penggunaan media Canva. Canva terhadap hasil belajar geografi pada materi interaksi desa kota siswa kelas 12 IIS 2 SMA Negeri 1D. Nah, kemudian jenis eksperimennya masih sama dengan uji sampel paired t-test ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa jenis eksperimennya yaitu pre-eksperimen, one group pre-test, post-test design. Nah, kemudian di kolom A ini yaitu hasil pre-test sebelum diberikan perlakuan. Kemudian yang B adalah perlakuan yang diberikan. Dalam penelitian ini perlakuan yang diberikan adalah menggunakan media Canva di sini. Jadi saya ganti juga. Nah, kemudian yang C yaitu hasil post-test setelah diberikan perlakuan, yaitu setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan media Canva tersebut. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Nah, di sini datanya sudah saya buat mirip-mirip dengan data sebelumnya. Akan tetapi di sini saya membuatnya agar tidak normal seperti itu. Nah, jadi untuk memastikannya apakah data ini bersifat normal atau tidak, atau berdistribusi normal apa tidak, kita langsung saja melakukan uji normalitas. Yang pertama kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita masuk ke explore. Pretestnya kita masuk ke dependent list. Begitu juga dengan posttestnya juga kita masuk ke dependent list. Kemudian kita klik plot dan klik normality plot with test. Continue dan oke. Nah, di sini kita mengambil dari test of normality. Nah, dari hasil yang kita dapatkan ini atau tabel yang kita dapatkan ini, kalau berhubung sampelnya atau subjek dari penelitiannya itu kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro wheel. Jadi dilihat dari nilai signifikasinya, yaitu yang pertama adalah pretestnya yaitu hanya 0,04, kemudian posttestnya yaitu 0,02. Nah, jadi dari hasil signifikasi dari pretest dan posttest ini dapat kita ketahui bahwa
data ini bersifat atau berdistribusi tidak normal karena di bawah dari 0,05. Jadi seperti itu. Jadi dapat kita ketahui bahwa nilai dari tes normalitasnya yaitu tidak bersifat normal. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu bahwa data ini tidak bersifat normal, maka kita akan melanjutkan dengan tes Wilcoxon. Wilcoxon ini sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan tes Wilcoxon. Jadi untuk menguji tes Wilcoxon kita masuk ke analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita masuk ke to relate sample. Nah, jadi pretest kita masukkan ke variabel 1, kemudian posttest kita masukkan ke variabel 2. Di sini Wilcoxon-nya sudah saya klik, jadi langsung saja oke kan. Nah, dari hasil tes Wilcoxon ini ada 2, yaitu signet rank test dan juga tes statistiknya. Nah, kemudian dapat kita ketahui, kemudian dari sini kita kopikan ke Word. Kebetulan di sini sudah saya kopikan. Nah, jadi berdasarkan dari tabel berikut, tabel dari hasil uji Wilcoxon tersebut dapat kita ketahui atau menunjukkan hasilnya, yaitu pada negatif rank yang ini post-test pre-testnya sebanyak 2 siswa memiliki skor post-test lebih rendah dari pre-test dengan rata-rata peringkat 10 dan total peringkat 20. Ini menunjukkan sedikit siswa mengalami penurunan hasil belajar karena hanya 2 orang saja. Nah, kemudian ada positif ranknya yaitu post-test dan pre-test. Sebanyak 22 siswa memiliki skor post-test lebih tinggi dari pre-test dengan rata-rata peringkat yaitu 12,73 dan total peringkat yaitu 280. Ini menunjukkan sebagian besar siswa mengalami peningkatan hasil belajar. Kemudian ada TICE-nya yaitu post-test dan pre-test. Sebanyak 6 siswa memiliki skor post-test yang sama dengan pre-test. Ini menunjukkan tidak ada perubahan pada kelompok ini. Nah, kesimpulannya yaitu mayoritas siswa yaitu 22 dari 30 sampling atau dari 30 siswa mengalami peningkatan skor post-test dibandingkan pre-test, dengan hanya sedikit yang mengalami penurunan atau tidak ada perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi memiliki efek positif pada peningkatan hasil belajar, yaitu perlakuan tadi memberikan peningkatan pada hasil belajar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hasil dari tes statistiknya. Nah, kita kembali lagi ke Word. Setelah kita kopikan, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari hasil uji Wilcoxon signet rank test ini menunjukkan nilai Z yaitu min 3,956 yang menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara skor pretest dan juga posttest. Nah, kemudian ada asymptotic-nya to tails, nilai signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan ini menunjukkan bahwa perbedaan antara pretest dan posttest itu signifikan secara statistik. Nah, kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan posttest yang mengidentifikasikan bahwa intervensi atau perlakuan yang dilakukan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya kita akan menghitung end-gain score. Nah, rumus end-gain score yaitu skor post-test dikurang skor pre-test kemudian dibagi skor maksimum dikurang skor pre-test. Nah, kemudian interpretasi end-gain-nya yaitu ada 3, yaitu tinggi yaitu lebih dari 0,7, kemudian sedang yaitu 0,3 sampai dengan 0,7, kemudian rendah itu di bawah dari atau kurang dari 0,3. Ini juga bisa sama dengan ya. Nah, jadi langsung saja kita masuk lagi ke SPSS untuk menghitung end-gain score-nya. Nah, kita masuk di sini, tapi terlebih dahulu kita masuk ke transform, kemudian convert variable, kemudian di sini kita masukkan nilai post-test. Oke.
test kurang pretest. Ini yang terlebih dahulu ya. Oke, post test, kemudian kita kurangi dengan pretest. Nah, ini kita lihat udah excuse, berarti sudah keluar hasilnya, yaitu ini ya. Nah, ini adalah selisih antara nilai post test dan pretest, yaitu nilai post test dikurangi nilai pretest. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat jumlah maksimal kemudian dikurangi dengan pretest. Kita masuk lagi ke transform, kemudian compute variable di sini. Kita masuk ke nilai maksimal kurang pretest. Oke. Nah, jadi di sini nilai maksimalnya itu ini kita hapus dulu. Nilai maksimalnya adalah 100, kemudian kita kurangi nilai pretest. Sini masukkan dan oke. Nah, setelah excuse kita tahu hasilnya, kita keluarkan saja. Nah, akan tetapi ini nilai dari ini post test kurang pretest dan juga maksimal, ini nilai maksimal dikurang pretest itu masih berupa desimal, maka kita bisa merubahnya dari variable view. Jadi desimalnya kita ubah menjadi 0. Kedua-duanya kita ubah menjadi 0. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung n-gain score. Kemudian kita compute lagi. Jadi n-gain score. Oke. Kita hapus dulu numeric expressionnya. Kita masuk. Kemudian berarti di sini post test kurang pretest. Oke, kemudian dibagi dengan maksimal kurang pretest dan kita okekan. Udah execute, kita keluarkan saja. Nah, ini adalah n-gain score-nya. Selanjutnya kita akan menghitung dari n-gain persentase. Nah, kita masuk lagi ke transform. Kemudian di sini kita target variabelnya kita ubah menjadi n-gain persentase. Kemudian di sini kita hapus dulu. Kemudian persentase, jadi dia pakai n-gain kita masukkan, kemudian dikali 100. Oke. Setelah excuse kita keluarkan, dan inilah hasil dari n-gain persentase. Nah, kemudian kita akan menghitung namanya rata-rata n-gain score-nya. Jadi untuk menghitung rata-rata n-gain score-nya, kita langsung masuk ke analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian deskriptif, kemudian di sini kita masukkan n-gain score dan juga n-gain persentase. Kemudian kita masuk option, kita di sini sudah diklik, kemudian mean, standard deviation, minimum dan juga maksimumnya. Kemudian kita klik continue dan oke kan. Nah, ini adalah hasil dari rata-rata n-gain score-nya. Kita kopikan ke Word. Nah, di sini kita kopikan. Nah, dari hasil dari uji tadi n-gain score-nya itu, rata-ratanya itu dapat kita ketahui dari tabel berikut. Ini menunjukkan adanya hasil statistik deskriptif untuk dua variabel, yaitu n-gain score dan juga n-gain persentase dengan jumlah n atau subjeknya atau siswanya yaitu 30. Jadi penjelasannya adalah berdasarkan hasil uji n-gain score didapati hasil uji n-gain sebesar 0,1356. Maka nilai n-gain masuk dalam kategori rendah. Nah, kenapa? Karena dia kurang dari 0,3. Jadi dia masuk dalam kategori atau interpretasi n-gain-nya yaitu rendah. Nah, kemudian jika dilihat dalam bentuk n-gain persentase, maka dapat diketahui hasil sebesar
13 ini 13,56%. Nah, kemudian dapat kita simpulkan penggunaan media Canva itu memiliki efektivitas atau pengaruh sebesar 13,56% dalam meningkatkan hasil belajar geografi pada materi interaksi desa kota kelas 12 IIS 2 pada SMA Negeri 1D dengan tingkat efektivitas yang rendah. Dilihat dari interpretasi N-gennya yaitu di bawah 0,3. Jadi demikianlah cara untuk menghitung atau untuk melakukan uji Wilcoxon dan juga N-gen score di SPSS. Demikianlah, terima kasih, selamat malam.